Bang Kevin sih sampai sekarang biasa-biasa aja kalau ada dai yang bilang musik itu halal. Karena Nabi udah ngabarin akan ada sebagian umatku yang bilang musik itu halal. Tapi coba kita pikir teman-teman, kenapa orang kekeh bilang musik itu bisa menjadi alat dakwah, bahkan bisa menjadi pintu hidayah bagi orang lain. Kenapa? Karena menyentuh, karena sampai ke hati manusia, katanya gitu. Pola pikir seperti ini adalah yang ingin cepat-cepat sampai ke hasilnya. Kan yang penting hasilnya baik. Dengan cara seperti ini, dia bisa masuk Islam. Dakwah Ahlussunnah harusnya mementingkan kemurnian prosesnya. Hasilnya kita mintakan kepada Allah. Dakwah Ahlussunnah tidak menghalalkan segala cara untuk hasil yang dituju. Dakwah Ahlussunnah memurnikan niat di awalnya, menjalankan proses dengan hati-hati, dan hasilnya kita mintakan kepada Allah SWT. Maka bagi kami musik tetap haram meskipun ada efek yang baik di situ. Karena cara yang haram tidak bisa dibenarkan agar mendapatkan hasil yang baik. Gitu teman-teman. Barakallahu fikum. Jadi substansinya yang dilihat. Karena satu kali lagi, asal muasal hukum benda itu tidak ada hukumnya. Itu asal muasalnya. Nggak ada hukumnya benda tuh. Tergantung kita yang menggunakan. Jadi kalau berbicara tentang hukum sesuatu itu harus semuanya bicarakan. Mengenai seluruh perspektif para ulama. Agar menjadi jelas kepada masyarakat. Tidak sepihak, tidak menjustifikasi. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Beberapa hari ini saya selalu menerima notifikasi Bang Kevin Belajar. Saya lihat-lihat konten-kontennya memang sangat menarik bagi kalangan milenial. Sangat pas sekali dengan kemudian singkat ya. Videonya berdurasi hanya 1 menit. Dengan kalangan milenial dengan kemasan yang kamera bagus. Itu keren sekali sih. Pasti bakal kemudian banyak orang yang percaya 100%, netizen apalagi yang tidak pernah ngaji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya teliti video-videonya, saya lihat ada beberapa konten yang saya suka. Tetapi saya melihat ada visi misi besar dari Bang Kevin ini. Ada ideologi yang dia bawa kemudian untuk ditawarkan kepada publik. Salah satunya saya terkait itu ya gak jauh beda, dia kayaknya aktivis Salafi Wahabi. Jelas, di tampilannya sudah jelas ya, meskipun itu bukan ciri fisik yang nyata. Orang Wahabi katakan berjenggot dan kepalanya botak gitu loh. Itu bukan ciri yang substansial. Karena katanya jenggot itu adalah sunnah. Memang katanya, memang iya betul hadisnya sahih. Riwayat Muslim untuk kemudian berbicara jenggot. Tetapi kalau mau mencontoh benar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu selalu mencukur jenggot setiap pagi di hari Jumat. Nabi Muhammad tidak pernah jenggotnya itu melebihi genggaman. Kalau misalnya hari Jumat itu lebih dari genggaman, Nabi Muhammad itu mencukur jenggotnya. Dan saya lihat-lihat ini Bang Kevin ini kepanjangan jenggotnya. Kalau digenggam itu kayaknya kepanjangan. Jadi offset. Offset Bang Kevin kalau mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Kalau sunnah Nabi Muhammad sekali lagi ini segenggaman. Kalau lebih dari segenggaman itu bukan sunnah Nabi Muhammad tapi sunnah sinterklas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dia menjelaskan tentang musik. Memang iya ada. Ya, ada sekali lagi ulama-ulama yang bahkan mengharamkan musik. Termasuk Imam Syafi'i. Mengharamkan musik. Tetapi kita lihat apakah semua ulama berbicara tentang keharaman musik. Ternyata bahkan ada yang membolehkan. Jadi kadang-kadang kita harus fair dalam membicarakan dalil kepada umat. Agar tidak menjadi fanatisme buta. Kalau ada orang yang mengharamkan, kemudian ada yang menghalalkan, bahkan ada yang memubahkan, bicarakanlah semuanya. Biar umat yang kemudian memilih akan memilih yang mana. Toh ada yang bertanggung jawab kok. Gitu. Bang Kevin berbicara tentang keharaman musik, katanya mutlak. Wes, memang ada dasarnya. Nah, saya di sini akan berbicara tentang ada ulama toh yang membolehkan. Ya, karena melihat musik itu bukan hanya sekedar alat mainnya saja, tapi substansi musik. Imam Al-Ghazali salah satunya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya jelas dia mengatakan,
melihat musik itu nggak jadi soal. Artinya nggak sampai mengharamkan musik. Karena apa? Karena melihat substansi daripada musik. Memang dulu, kenapa ada hadis tentang pengharaman musik nih? Dulu itu pas awal-awal jahiliyah dan sebagainya, musik itu selalu menjadi pengiring wanita malam di Arab sana. Ya, di Arab sana selalu menjadi pengiring wanita-wanita malam, mabuk-mabukan dan sebagainya. Sehingga musik itu diidentikan dengan kemaksiatan. Akhirnya keluarlah hadis tentang pengharaman bahkan musik. Ya. Tetapi kemudian Imam Al-Ghazali melihat ini dari substansinya. Apakah memang iya selalu mutlak, selalu kemudian berkaitan antara musik dengan kemaksiatan? Tidak selalu. Sufi besar salah satunya itu Jalaluddin Rumi, ketika beliau sedang ritual tasawufnya, wiridan kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan musik kok. Itu salah satu contohnya. Itu sufi besar tuh, Jalaluddin Rumi. Jadi Imam Al-Ghazali itu lebih kepada melihat substansinya daripada bendanya. Karena pada dasarnya benda itu nggak punya hukum apapun. Musik itu kan benda. Ya, satu kali lagi, musik itu benda. Nggak ada hukum pasti mengenai benda ini. Musik contohnya. Kemudian pisau. Tahu pisau kan? Bedog kalau bahasa Sunda tuh. Itu nggak punya hukum deh itu. Apakah menjadi haram, apakah menjadi makruh, apakah menjadi mubah. Itu tergantung kita yang menggunakan golok ini. Kalau golok pakai nebas leher orang untuk maling, ya menjadi haram punya goloknya. Tapi kalau punya golok untuk kemudian kita bawa kayu untuk keluarga, untuk masak, nanak nasi dan sebagainya, itu menjadi bahkan wajib kita punya goloknya. Jadi pada dasarnya hukum benda itu tidak ada hukumnya. Itu pada dasarnya. Memang ada di dalam kitab Sulamut Taufik, ya, jenis yang kemudian dimakruhkan atau bahkan diharamkan. Itu seruling dan gitar. Tetapi satu kali lagi Imam Al-Ghazali melihatnya kepada substansinya. Substansi musik itu karena selalu dikaitkan dengan kemaksiatan. Zaman sekarang, Bos, apakah selalu musik itu diidentikan menjadi pengiring wanita malam dan sebagainya? Enggak kok. Sekarang banyak ulama-ulama, bahkan kiai-kiai, bahkan habaib-habaib yang kemudian berada di atas panggung, bersolawat, jamaahnya banyak, ada musiknya di sana. Ya, enggak, sekarang musik itu menjadi pengiring dakwah, bisa kok. Jadi substansinya yang dilihat. Karena satu kali lagi, asal muasal hukum benda itu tidak ada hukumnya. Itu asal muasalnya, enggak ada hukumnya benda tuh. Tergantung kita yang menggunakan. Jadi kalau berbicara tentang hukum sesuatu itu harus semuanya bicarakan mengenai seluruh perspektif para ulama agar menjadi jelas kepada masyarakat, tidak sepihak, tidak menjustifikasi. Jadi jangan diskriminasi, sunnah pun jangan diskriminasi, Bos. Jangan kemudian Anda tidak menginformasikan semuanya. Misal, itu yang jenggot itu ya. Jenggot itu memang ada yang mengatakan sunnah, hadisnya jelas memang ada. Tapi ya gaya rambut Nabi. Tapi kenapa ini tidak diinformasikan kepada masyarakat? Hadisnya Bukhari, jelas. Imam Bukhari, hadisnya. Pertama, gaya rambut Nabi ketika beliau di Makkah, itu gayanya ke belakang. Gaya primus. Kemudian ketika beliau hijrah ke Madinah, melihat rabi-rabi Yahudi, kemudian sisirnya dibelah dua, beliau itu mengikuti rabi Yahudi sampai beliau meninggal. Jadi informasikan semuanya, gaya rambut Nabi informasikan, gaya kemudian jenggot Nabi diinformasikan semuanya. Kenapa tentang hadis rambut tidak Anda bicarakan? Kenapa tidak diinformasikan ke publik? Saya tahu sebetulnya rata-rata mereka itu kalau dibuka kopiahnya botak, Bos. Sehingga tidak diinformasikan gaya rambut Nabi, padahal hadisnya sahih. Tidak diinformasikan tuh dia. Khalid Basalamah, Syafiq Rija Basalamah, lihat tuh jenggotnya. Itu bukan sunnah Nabi. Kebanyakan itu lebih dari segenggaman, itu sunnah sinterklas. Bicarakanlah semuanya kepada publik, kepada masyarakat agar jelas semuanya.
Begitu Bang Kevin, belajar bareng Bang Ropik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.